Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Naila El-Mumtazah Nasihin yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan di Al-Hikmah News. Pemirsa, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap mulai tahun 2024. Pada tanggal 2 Februari 2022, PLT Direktur Regional 2 Bappenas Muhammad Rodo telah memaparkan dalam Forum Merdeka Barat bahwa rencana ini telah terbentuk melalui beragam kajian, penelitian, dan konsultasi publik yang cukup lama. Rencana ini didukung dengan berbagai pertimbangan. Besarnya penduduk di Pulau Jawa. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada tahun 2015 menyebutkan sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di Pulau Kalimantan, persentase penduduk Indonesia hanya 6,1% atau 16,23 juta jiwa. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi menambah beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Visi pemerintah pada tahun 2045 yakni bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi, di mana hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain. Pemilihan Penajam Pasir Utara sebagai IKN Nusantara karena sektor logistik yang sudah sangat siap di provinsi ini. Presiden berharap pembangunan ibu kota negara baru bisa cepat rampung. Beliau juga mengharapkan dukungan dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, Ibu Kota Indonesia atau DKI Jakarta memiliki kebudayaan yang khas seperti daerah lainnya. Dirangkum dari situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa Jakarta merupakan rumah bagi etnis Betawi. Kebudayaan ini seperti contohnya pakaian adat Betawi. Masyarakat Betawi memiliki pakaian yang khas yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari, pakaian setengah resmi, dan pakaian resmi. Pakaian sehari-hari pria Betawi biasanya berupa baju koko atau sadariah, celana batik, dan juga peci. Pakaian laki-laki Betawi disebut dengan baju ujung serong, biasanya dipakai oleh bapak-bapak. Pakaian ini berupa setelan jas tertutup yang berwarna gelap, celana pantalon, dilengkapi dengan kain batik yang dikenakan di sekitar pinggang, yang ujungnya serong di atas lutut. Pakaian wanita Betawi berupa kain kebaya panjang di bagian depan dan berenda. Baju seperti ini disebut dengan baju encim. Betawi juga memiliki alat musik khas tradisional, yakni gambang kayu, kromong, rebab, oyahan, dan kenong. Alat musik ini dimainkan untuk memeriahkan berbagai kesenian khas dari Betawi, seperti tanjidor, lenong, ondel-ondel, tari lenggang nyai, tari zapin, tari cokek, tari yapong, tari sirih kuning, dan lainnya. Selain itu, ada berbagai macam makanan khas dari Betawi. Salah satunya adalah kerak telur. Konon, kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tidak sengaja. Kerak telur tercipta setelah masyarakat Betawi mencoba-coba untuk membuat beragam makanan khas yang terbuat dari buah kelapa. Dari mencoba-coba tersebut, sehingga terciptalah kerak telur yang menjadi makanan khas dari Betawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya, Naila El-Mumtazah Nasihin dan kru yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.